Puji Tuhan, selamat malam dan salam jumpa kembali di Suara Gembala malam ini bersama saya, Pendeta Mazmur Marbun. Saya menyapa saudara yang stay di rumah dan Facebook dan YouTube. Puji Tuhan, malam ini pengajaran firman Tuhan saya beri tema Tuhan berpihak. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan dari Roma pasal 8:31. Roma pasal 8 ayat 31. Perikopnya keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini tanda tanya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini pertanyaan yang dilontarkan firman Tuhan kepada semua orang percaya, kepada semua orang Kristen. Jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau Tuhan yang temani, siapa lawanmu? Kalau Tuhan besertamu, tentu kita menjawab, ya tidak ada lah. Siapa lagi yang bisa melawan? Siapa lagi yang berani melawan kalau kita bersama dengan Tuhan? Idealnya begitu. Tetapi kan pada prakteknya banyak yang lagi bingung. Banyak yang takut hari-hari ini. Padahal firman Tuhan sudah bilang, jika Allah di pihak kamu, siapa lawan? Kalau kita mengerti kebenaran ini, harusnya kita nggak takut, kita nggak cemas, kita nggak khawatir, kita nggak perlu pusing, kita nggak perlu parno. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan yang menjadi pegangan kita yang kuat. Dan Tuhan yang ngomong, dan Tuhan pasti akan menggenapi bagi orang percaya. Jadi berpihak kepada kita. Karena jika Allah siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan. Tetapi yang perlu kita bahas hari ini, bagaimana caranya agar Tuhan berpihak. Karena kadang kan kita kurang yakin. Betul gak sih Tuhan berpihak sama aku? Betul gak sih Tuhan jadi pembelaku? Betul gak sih Tuhan menyertai aku? Kenapa faktanya aku masih bingung? Aku masih takut, aku masih stres, masalahku segunung. Betul gak Tuhan berpihak kepada aku? Itu yang perlu kita pelajari bersama malam hari ini, sahabatku dan saudaraku dan pemirsa semua, supaya kita sadar betul malam ini bahwa kebenaran Tuhan itu berlaku buat kita dan harus kita alami. Ada tiga yakin. Ada tiga yakin malam ini yang saya akan bagi buat para pendengar, para sahabat, para pemirsa. Cara agar Tuhan berpihak, ada tiga yakin yang saya akan bagi buat saudara, buat sahabatku semua. Yang pertama, yakin akan kebaikan Tuhan. Yang kedua,
yakin akan posisi kita di dalam Tuhan. Yang ketiga, yakin akan pembelaan Tuhan. Yang pertama, yakin akan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-32 dari surat Roma, ayat 32 berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi yang pertama, cara agar Tuhan berpihak, perlu kita yakin penuh, yakin teguh akan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang, anaknya aja sudah diberi buat saudara dan saya, masa yang lain gak diberi? Simpel aja sebenarnya. Kalau anaknya yang tunggal aja dia sudah relakan beri buat saudara dan saya menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita, apatah lagi soal berkat, apatah lagi soal mujizat, apatah lagi soal kesembuhan, apatah lagi soal ekonomi, apatah lagi soal jodoh, apatah lagi soal keluarga. Tidak ada yang tidak diberi. Yang penting engkau yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Itu kuncinya. Yakin akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kebaikannya akan datang kepadamu seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu janji Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan buat setiap orang yang bersungguh hati datang kepada Tuhan. Jadi yakinlah bahwa kebaikan Tuhan itu tanpa batas. Kebaikan Tuhan itu tak terukur. Kebaikan Tuhan itu tak terjangkau. Yang perlu kita buat yakin. Gimana sikap orang yakin? Nggak takut. Gimana sikap orang yakin? Nggak khawatir. Gimana sikap orang yakin? Nggak bising, nggak rese, nggak ngerecokin. Kenapa? Karena dia yakin akan firman Tuhan. Dia yakin akan kebaikan Tuhan kepadanya. Ketika kita meyakininya, maka hati kita akan tenang. Kita akan santai. Kita akan duduk menantikan Tuhan berkarya. Kenapa? Karena janjinya pasti akan digenapi. Akan posisi kita di dalam Tuhan. Ayat 33 berkata begini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Siapa yang bisa gugat? Allah pembela kita, Allah advokat kita. Haleluya. Allah penasehat kita. Jadi yang kedua, yakin akan posisi kita dalam Tuhan. Siapa kita? Orang pilihan. Kalau kita orang pilihan, kita pasti dibela dan diperhatikan Tuhan. Itu pasti, saudara. Jadi keyakinan itu yang terus menerus harus terbangun dalam roh kita. Saudara, mengapa orang kurang yakin? Karena hidupnya sembrono. Saya ulangi, mengapa orang kurang yakin? Karena hidupnya sembrono. Hidupnya kompromi, suka melenceng, suka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka kurang yakin. Ada lagu
masihkah mau kau mendengarkan doaku? Siapa yang karang itu? Tentu kalau orang yang mengarang lagu itu orang yang bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, dia nggak akan karang lagu macam begitu. Kalau engkau kompromi dengan dunia, engkau kompromi, maka engkau akan menjadi tidak firman Tuhan, dan engkau akan menjadi tidak yakin akan posisimu di hadapan Tuhan. Engkau akan bilang begini, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Kenapa? Karena roh jahat akan mendakwa, roh jahat akan menuduh, roh jahat akan memakai kelemahanmu untuk menjatuhkan engkau terus, sehingga engkau akan dan kegelapan tersebut. Jadi makanya hari ini, yang kedua, yakin akan posisi kita. Kita sebagai seorang pilihan Tuhan, kita perlu jaga, kita perlu perhatikan gaya hidup kita, pergaulan kita. Karena sebagai orang-orang pilihan, engkau tidak bisa bergaul sembarangan. Sebagai orang-orang pilihan, engkau tidak bisa hidup sembarangan. Engkau harus ada di trek kebenaran setiap hari. Itu orang-orang pilihan, dia tidak mau menjerumuskan dirinya ke dalam dosa hanya untuk kenikmatan dunia. Ya, menyadari betul, saya ini orang pilihan, saya tidak akan mencemari diriku dengan dosa. Kenapa? Karena aku orang pilihan Tuhan. Jadi mari sadari bahwa kita ini orang pilihan Tuhan yang harus dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh hidup lagi suka-suka kita, lagi seenaknya kita, tapi kita harus hidup dalam monitoringnya firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi alat ukur dalam hidup kita setiap hari, supaya kita tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi kita ikut jalur Tuhan. Yakin yang ketiga, yakin akan pembelaan Tuhan. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi juga yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Makanya ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jadi yakin akan pembelaan Tuhan. Engkau dalam lembah kekelaman, engkau pasti dibela. Engkau mengalami masa sukar, engkau pasti dibela. Engkau keluar rumah berjalan karena keperluan, engkau pasti dibela. Jadi sebagai orang percaya yang meyakini pembelaan Tuhan, kita harusnya tenang walaupun badai topan datang. Kita harusnya bersyukur walaupun di tengah-tengah pandemi. Kenapa? Karena kita akan terpelihara, kita akan terjaga, kita akan terproteksi. Kenapa? Karena Tuhan lah bagi kita. Jadi tidak ada yang bisa menggugat kita, tidak ada yang bisa menjamah kita. Karena Tuhan
pembela kita. Jadi sebagai orang-orang percaya yang perlu bertumbuh dan bertumbuh terus dalam hidup kita. Lewat apa-apa? Supaya keyakinan kami semakin bertumbuh lewat kesungguhan. Lewat untuk menanamkan keyakinan kita akan kebenaran Tuhan. Bukan lagi waktunya hari ini kita hidup untuk diri sendiri. Bukan lagi waktunya hari ini kita hidup sesukanya kita. Kenapa? Karena pembelaan Tuhan itu sempurna. Dan dia akan berduka ketika kita menyia-nyiakannya. Dia akan berduka ketika kita melenceng dari nasihatnya. Dia akan berduka ketika kita menjauh dari rumahnya, dari persekutuan dengan dia, dari kebenarannya kita jauhkan diri. Dia akan berduka. Jadi jaga, saudara. Mari kita jaga yang baik, sikap hidup yang cinta Tuhan, sikap hidup yang setia, menyenangkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Biar Tuhan yang menjadi pembela kita, pro sama kita. Sahabatku, sesuai dengan tema kita malam ini, Tuhan berpihak. Kembali saya menekankan dari tempat studio ini bahwa Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan berpihak. Dia berpihak kepada orang-orang yang pantas, kepada orang-orang yang layak untuk dia berpihak. Dia membela orang-orang yang layak dia bela. Maka itu jadikan kita sebagai pribadi malam ini yang layak dibela sama Tuhan. Jadikan kita pribadi yang excellent malam ini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memihak kepada kita. Karena dia melihat, dia memperhatikan bahwa memang sungguh kita pribadi yang dihakim. Karena ingat, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia tidak akan mungkin melanggar firman-Nya. Karena itu bagi saudara, dimanapun saudara yang dapat menangkap program ini malam ini, jadikan dirimu pribadi yang layak dibela, ditolong, diperhatikan oleh Tuhan. Kalau engkau sudah layak, tenanglah jiwamu. Kalau engkau sudah layak dipandang Tuhan, tenanglah, karena pembelaannya sempurna, pembelaannya komplit. Kita mau dimanapun ada, mau di rumah, mau di luar rumah, kita tetap dijaga, diperhatikan, dan dibela oleh Tuhan. Tuhan memberkati.